Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, rangkaian listrik seri dan paralel ini terdapat pada KD 3.5 kelas 9, yaitu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Dan pada KD 4.5 yaitu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Sebelumnya, pernahkah kalian melihat lampu hias yang ada di kota? Ketika dihidupkan, maka lampu akan menyala semua. Sebaliknya, jika dimatikan, maka semua lampu akan mati. Mengapa demikian? Tahukah kalian bahwa lampu hias yang terpasang merupakan salah satu contoh penerapan rangkaian listrik seri? Kemudian, contoh penerapan listrik paralel terdapat pada pemasangan listrik PLN yang menyuplai listrik ke rumah-rumah. Untuk mendalami materi ini, mari lakukan simulasi berikut ini. Nah, simulasi kita kali ini menggunakan aplikasi PET. Teman-teman bisa buka di webnya yaitu pet.colorado.edu. Nah, tampilan untuk simulasi rangkaian seri dan paralel adalah seperti ini. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah merangkai rangkaiannya terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama kita menyusun rangkaian listrik secara seri, di mana rangkaian seri ini disusun secara berderet. Nah, ketika rangkaian sudah jadi, maka kita mengatur besarnya hambatan pada setiap komponen. Untuk yang pertama yaitu besarnya 10 ohm dan yang kedua besarnya 20 ohm. Selanjutnya kita menutup saklarnya. Nah, ketika saklar ditutup, maka terlihat aliran elektronnya yang berupa bulatan berwarna biru yang berjalan mengelilingi rangkaian tersebut. Kemudian dalam ampere meter diketahui bahwa setiap kuat arus listrik pada setiap hambatan itu besarnya sama, yaitu 0,30 ampere. Kemudian kita menghitung tegangannya menggunakan voltmeter. Untuk hambatan yang pertama, besarnya tegangan sebesar 3 volt. Kemudian untuk yang kedua, yaitu besarnya hambatan 20 ohm, ini besarnya tegangan adalah 6 volt. Ketika semua hambatan dalam seri ini dihitung, maka tegangannya berjumlah 9 volt, di mana ini adalah penjumlahan dari tegangan dari hambatan 1 dan hambatan 2. Kemudian ketika salah satu komponen dalam rangkaian seri itu diputus, maka aliran listrik dalam rangkaian tersebut juga berhenti atau mati, tidak ada aliran yang mengalir. Ini merupakan
karakteristik dari rangkaian seri. Kemudian ketika rangkaian ini disatukan kembali, maka arusnya juga mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, itulah simulasi dari rangkaian seri. Paralel ini kita menggunakan 3 hambatan. Yang pertama itu 10 ohm, yang kedua 20 ohm, dan yang ketiga 30 ohm. Ketika saklar ditutup, maka akan terlihat aliran arus listriknya pada rangkaian. Pada ampere meter dapat diketahui jika arus listrik pada setiap hambatan itu berbeda. Pada 10 ohm pada hambatan 10 ohm besarnya arus adalah 0,90 ampere. Kemudian untuk hambatan 20 ohm besarnya kuat arus adalah 0,45 ampere. Dan yang terakhir untuk hambatan 30 ohm besarnya arus adalah 0,30 ampere. Kemudian kita menghitung atau mengukur besarnya tegangan menggunakan voltmeter. Nah, untuk hasil perhitungan di setiap hambatan itu besarnya tegangan itu sama di setiap hambatan, jadi tidak ada perbedaan. Nah, hal ini itu berbeda dengan yang seri tadi. Jika yang seri itu arusnya sama tapi tegangannya berbeda, kalau di paralel ini arusnya berbeda tapi tegangannya sama. Semakin kecil hambatan, maka arus semakin besar. Nah, ketika salah satu komponen di rangkaian paralel ini diputus, maka rangkaian yang lain itu masih tetap ada aliran listriknya. Berbeda dengan seri yang salah satu komponennya diputus, maka rangkaian ini tidak ada arusnya. Kalau di paralel, rangkaian salah satu komponennya diputus, maka aliran listriknya tetap berjalan di
rangkaian yang masih terhubung. Nah, itu tadi simulasi untuk merangkai rangkaian listrik seri dan paralel. Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Setelah kalian melakukan percobaan, kita dapat menyimpulkan bahwa rangkaian seri adalah suatu rangkaian yang semua bagian-bagiannya dihubungkan berurutan, sehingga setiap bagian dialiri oleh arus listrik yang sama. Rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian tunggal, membiarkan listrik mengalir keluar dari sumber tegangan melalui setiap bagian dan kembali lagi ke sumber tegangan. Kuat arus yang mengalir selalu sama di setiap titik sepanjang rangkaian. Hambatan yang dirangkai secara seri akan semakin besar nilai hambatannya, sedangkan lampu yang dirangkai secara seri nyalanya menjadi semakin redup. Apabila satu lampu mati, maka lampu yang lain juga akan mati. Karakteristik dari rangkaian seri yang pertama itu komponen disusun secara berderet. Kedua, arus listrik di setiap komponen itu sama. Ketiga, hambatan total lebih besar daripada penyusunnya. Dan keempat, beda potensial merupakan hasil jumlah dari setiap komponen. Rumus dari rangkaian seri itu yang pertama, kuat arus atau I sama dengan I1 sama dengan I2, yang berarti arus di setiap komponen itu sama. Kemudian ada R total atau hambatan sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Untuk F total atau tegangan adalah jumlah dari tegangan 1 ditambah tegangan 2 dan ditambah tegangan 3, atau sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2 dan ditambah I kali R ketiga. Keuntungan menggunakan rangkaian seri adalah dapat mengurangi biaya pemakaian kabel listrik, sedangkan kelemahannya energi yang diserap masing-masing alat listrik menjadi semakin kecil. Contohnya, lampu menjadi redup jika dirangkai seri. Jika salah satu dari komponen listrik putus atau rusak, maka semua komponen tidak dapat bekerja. Selain itu, hambatan listrik jika komponennya dirangkai seri akan semakin besar. Ini merupakan salah satu gambar contoh rangkaian seri. Yang di atas merupakan rangkaian seri yang hambatannya berupa resistor. Yang gambar kedua, hambatannya berupa lampu. Selanjutnya adalah rangkaian paralel. Semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau sejajar. Pada rangkaian paralel, arus yang mengalir pada setiap cabang berbeda besarnya. Setiap komponen terhubung dengan kutub positif dan kutub negatif dari sumber tegangan. Artinya semua komponen mendapat tegangan yang sama besar, sedangkan hambatan totalnya menjadi lebih kecil dari hambatan tiap-tiap komponen listriknya. Rangkaian paralel memiliki kelebihan, yaitu jika menggunakan rangkaian paralel, saklar dimatikan, maka tidak semua komponen mati kecuali komponen yang dihubungkan dengan saklar yang dimatikan, misalnya lampu. Selain itu, jika ada salah satu cabang atau komponen listrik yang putus atau rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi, sebab masih ada cabang lain yang dapat dialiri arus listrik dan komponen yang tidak rusak itu masih mempunyai hubungan dengan kedua kutub sumber tegangan. Sedangkan kelemahan rangkaian paralel adalah dibutuhkan lebih banyak kabel atau penghantar listrik untuk menyusun seluruh rangkaian.